Halo teman-teman penonton setia official YouTube Karoseri Adi Putro. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di pelataran parkiran luar nih dari Karoseri Adi Putro. Dan di video kali ini kita akan mereview 2 unit armada terbaru dari PO NPM. Iya, PO NPM dari PT Naikilah Perusahaan Minang yang sudah berdiri dari tahun 1937. Dan di penghujung tahun 2022 ini, PO NPM akan merilis 2 unit limited edition. Nah, pasti pada penasaran banget dong, akan seperti apa reviewnya, mulai dari eksterior sampai ke bagian interiornya. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai, dan buat yang belum subscribe, silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih semuanya, selamat menonton sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau di opening tadi kita udah ada di depan gitu ya, kita melihat ada V86. Sekarang kita lihat dulu nih bagian bis yang ini, bagian eksterior dari V87. Ya, sama seperti V86, bis ini menggunakan bodi JetBoost 3 Plus MHD. Nah, JetBoost 3 Plus MHD dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L. Nah, L itu kodenya suspensi udara ya. Jadi, sasis dari bis ini sudah built-in air suspension dari Mercedes-Benz gitu, teman-teman. Dan transmisi yang digunakan oleh bis ini adalah transmisi otomatis buatan Ellison dengan tipe T280 gitu, teman-teman. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, secara overall ini bodinya JetBoost 3 Plus MHD ya, teman-teman ya. Tetapi di sini ada custom, teman-teman. Custom yang pertama adalah pada bis ini dan yang di sana itu V86 nggak pakai selendang di bagian atasnya. Selendang yang ini ya, yang di tengah ini, bukan selendang yang di depan. Kalau yang di depan tetap ada selendang geprek, selendang Voyager, tapi di tengahnya nggak ada gitu, teman-teman. Nah, itu customnya. Di sini kita bisa lihat ada logo PO NPM sejak 1937, dari sebelum Indonesia merdeka udah ada gitu ya. Di sini ada tulisan Sultan Class. Kemudian ini dia limited edition livery gergaji circa 93. Jadi livery ini sudah ada sejak tahun 1993, tetapi di reborn, dilahirkan kembali dengan bodi JetBoost 3 Plus MHD yang tentunya terlihat jadi lebih fresh lagi nih di bodi ini. Keren banget kan? Nah, ini teman-teman, bagian sampingnya ini benar-benar bentuk yang apa ya, menurutku ya, eye-catching gitu, teman-teman. Eye-catching, unik, nggak biasanya alias anti-mainstream. Livery gergaji seperti ini. Dan ini benar-benar berani ya NPM ya. Biasanya tuh rilisnya dengan unit-unit kekinian dan livery kekinian juga. Tetapi PO NPM ini memberikan inovasi, memberikan kejutan di penghujung tahun 2022, menghadirkan kembali livery jadulnya. Jadi para penumpang NPM pasti nih bakal terkesan. Jadi misalnya nih teman-teman ada yang udah bapak-bapak gitu ya, wah dulu pengguna setia bis NPM pada tahun 90-an, atau teman-teman yang masih punya tiketnya gitu dari tahun 90-an, ini bakal bernostalgia lagi nih saat melihat unit terbaru dari PO NPM ini. Oke, kita akan lanjut ke arah belakang, teman-teman. Nah, ini liverynya sampai sini aja, sampai ke pintu belakang. Dan warna lainnya adalah warna dasar alias warna putih, teman-teman, gitu. Di bagian sini ada identitas dari PT Naikilah Perusahaan Minang. Iya, NPM itu dia kepanjangannya, Naikilah Perusahaan Minang. Nah, sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih, teman-teman. Untuk bagian belakangnya ini, secara overall warna putih. Dan di bagian sini ada kamera parkir.
Di bagian bawah ini ada sensor parkir, dan di bumper ada knalpot. Ini knalpot aksesoris ya teman-teman ya. Tentunya untuk menambah kualitas visual dari bis ini. Gimana? Keren banget kan? Nah, teman-teman, sekarang kita ada di depan unit dengan nomor V86. Ya, seperti teman-teman bisa lihat, di sini ini pakai livery vintage dengan genre livery matematika. Yuk kita lihat bagian depannya lebih dekat, teman-teman. Nah, di bagian depan ini, bis ini menggunakan bodi Jetbus 3 Plus MHD dengan desain topi model paling baru. Ya, topi dengan model paling baru ini menawarkan desain yang lebih tipis. Jadi kalau dari dalam, pandangan kita bakal lebih luas lagi, teman-teman. Gimana? Pasti suka banget kan sama topi model terbaru ini. Next, kita akan beralih, kita lihat bagian sampingnya di sini, teman-teman. Nah, untuk livery yang ini, livery matematik ini, dari sini sudah ada desain warna hijau menyambung ke arah belakang. Dan di bagian sini kita bisa melihat logo dari PONPM. Ya, benar banget. PONPM dari Sumbar, kebanggaan warga Sumbar. Nah, kalau PONPM berdiri tahun 1937, nah kalau Adiputro berdirinya tahun 1973. Jadi ditukar nih 37 sama 73. Karena 1973 berarti tahun depan nih, tahun 2023, Adiputro bakal merayakan ulang tahun ke-50 tahun nih, teman-teman. Oke, di bagian sini ada stiker Sultan Class. Nah, jangan keliru ya, ini bacanya Sultan, bukan Sultan. Jadi, Sultan ini berasal dari nama pendiri PONPM, gitu teman-teman. Bukan Sultan ya, melainkan Sultan Class. Gitu, jangan sampai keliru. Nah, ini bagian sini ada logo NPM, logo type gitu ya, logo tulisan limited edition livery matematik circa 93. Jadi livery ini diperkenalkan sejak tahun 93 dan tahun ini 2022 ini di reborn kembali gitu, teman-teman. Nih, bagasinya. Kira-kira teman-teman melihat ada yang unik nggak nih, atau yang berbeda? Iya, bener banget. Di sini nggak ada handle. Kenapa nggak ada handle? Karena khusus ruang bagasi yang ini dijadikan untuk tangki solar tambahan. Ruangnya dijadikan untuk ruang tangki solar tambahan. Jadi, tangki solarnya ada 2, teman-teman. Dan ini benar-benar menjawab permasalahan kelangkaan solar yang ada di trayek dari PONPM ini. Cara bukanya gampang banget, teman-teman. Tinggal tekan aja bagian sini, tekan, nanti angkat, dan ada pengganjalnya. Jangan lupa diganjal ya, biar nggak tertutup lagi. Gitu, teman-teman. Next, kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada bagasi nih, teman-teman. Kita buka ya bagasinya ya. Nah, ini bagasinya. Bagasi dari bis ini karena menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626, jadi bagasinya tembus dari ujung kiri ke ujung kanan gitu ya, tembus dari ujung kiri ke ujung kanan. Kenapa bisa begitu? Karena sasis Mercedes-Benz OH1626 ini merupakan sasis modular. Jadi sasis modular itu awalnya pendek gini ya. Jadi pada saat dikaroseri dipisah seperti ini. Dipisah sehingga dimensinya itu panjangnya sekitar 12 meter pas gitu ya, teman-teman ya. Dan ruang yang ada di tengahnya inilah yang dijadikan untuk bagasi gitu, teman-teman. Makanya bisa tembus dari ujung kiri ke ujung kanan gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini bagasi, dan yang itu yang ada aluminiumnya gitu, itu adalah tempat solarnya gitu, teman-teman. Kita tutup lagi ya. Nah, di bagian sini masih bagasi. Terus di sini ada ban belakang. Ban belakang di bagian bawahnya ada suspensi udara. Suspensi udara buatan Mercedes-Benz. Jadi sasis Mercedes-Benz OH1626 ini sudah built-in air suspension gitu, teman-teman.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam dari unit V86 nih, teman-teman. Seperti ini interiornya, teman-teman bisa lihat di sini mewah banget, teman-teman. Karena yang pertama, di sini ada bagasi kabin dan bagasi kabinnya ini pakai penutup. Jadi kayak ada di dalam pesawat gitu ya, teman-teman ya. Asli. Dan cara bukanya gampang banget, teman-teman. Teman-teman tinggal tarik seperti ini kuncinya, handle-nya. Kemudian angkat seperti ini. Dan bagasi kabinnya akan terbuka. Jadi, selesai menaikkan barang ke dalam bagasi kabin, teman-teman harus tutup lagi dan dikunci lagi sampai bunyi jeglek seperti ini. Nah, kalau ini sudah bunyi berarti sudah terkunci dengan sempurna gitu, teman-teman. Kemudian, untuk fasilitas keamanan di bis ini terdapat yang pertama, palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara dua kaca samping gitu ya, teman-teman. Kemudian di bagian atas ada jendela darurat dan di paling belakang ada pintu darurat gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa yang di sini bolong? Jadi yang bolong-bolong ini adalah saluran untuk mengalirkan suara dari speaker. Nah, di dalam sini nih ada speaker. Kalau nggak percaya, kita buka. Nah, ini dia nih speakernya, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Dan kita akan bergeser ke arah belakang. Nah, sambil menyusuri gang di bis ini, yang menurutku ini agak sempit. Kenapa agak sempit? Karena ukuran kursi bis ini tuh lebar banget, teman-teman. Tergolong lebar di antara kursi-kursi lain dengan konfigurasi 2-2. Ya, karena ini merupakan kursi buatan Hai dengan tipe Execution, tipe yang paling mahal, yang paling nyaman, yang paling mewah dari kursi dengan konfigurasi 2-2 gitu. Makanya gangnya sempit, tapi kursinya lebar gitu, teman-teman. Mantep banget kan? Dan ini karena bis baru, jadi masih plastikan-plastikan gitu. Nanti kita akan mencoba bagaimana sensasi nyamannya duduk di kursi bis ini. Nah, sembari melangkah ke arah belakang, jadi teman-teman hati-hati karena di sini, nah tepat di atas kita ini ada rumah TV. Jadi jangan sampai kejedot ya, nanti malu diliatin sama orang satu bis. Oke, kita geser. Nah, ini untung aku nggak kejedot nih, teman-teman. Dan kita nanti akan lihat fasilitas yang ada di bagian belakang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat fasilitas yang ada di bagian belakang. Tadi kan kita udah jalan dari depan ke arah belakang, sekarang kita akan jalan mundur nih, teman-teman. Jalan mundur ke arah belakang. Ya, ini jalan mundur cukup susah ya, karena badanku lebar gitu, teman-teman. Dan ini dia, fasilitas pertama yang bisa kita lihat. Ini adalah fasilitas smoking area. Jadi untuk para penumpang resmi dengan tiket, silakan teman-teman bisa merokok di sini gitu. Di sini sudah disediakan tempat untuk merokok. Jadi teman-teman nggak perlu ke depan gitu ya, takut mengganggu driver dan kru yang sedang bertugas. Jadi ngerokoknya di sini aja. Nanti akan masuk ya ke dalam sana. Kita akan lihat seperti apa smoking area serta toilet yang ada di smoking area ini. Next, kita ke fasilitas keamanan yang tadi aku udah sebutin sebelumnya. Di bagian sini ada pintu darurat, teman-teman. Pintu darurat, jadi kalau teman-teman duduk di sini, teman-teman akan bertanggung jawab dalam pemakaian pintu darurat, gitu. Tentunya pada saat keadaan darurat ya. Next, di bagian paling belakang ini, teman-teman, di paling belakang di sini, ini ada ruang untuk istirahat kru atau driver yang sedang bertugas. Kalau anak-anak penggemar bis gitu ya, nyebutnya ini kandang macan. Serem juga ya kandang macan penyebutannya. Padahal itu ya ruang untuk istirahat kru yang bertugas. Oke, kita masuk yuk ke dalam smoking areanya. Cara bukanya gampang, teman-teman. Tinggal tarik aja ke arah atas handle-nya, terus dorong ke dalam. Nah, ini adalah akses menuju smoking area. Dan tepat di sini
setelah smoking area ini ada pintu ke arah toilet. Yuk kita lihat toiletnya lebih dekat. Nah ini teman-teman, ini toiletnya. Ini masih mati lampunya. Kita akan nyalain dengan cara menekan saklar yang ada di bagian atas ini. Nah ini ada 2 saklar, yang di sebelah kanan ini ya. Ini saklar untuk lampu, yang di sebelah kiri saklar untuk exhaust fan. Jadi untuk mengalirkan udara dari dalam toilet ke luar bis. Ya pada saat toiletnya kurang wangi gitu ya, teman-teman bisa gunakan saluran udara ini untuk mengeluarkan bau-bau dari dalam toilet. Jangan lupa dimatikan lagi setelah memakai toilet. Nah, gitu. Jadi, toilet ini cuma boleh digunakan buat buang air kecil. Nggak boleh buat buang air besar. Dan pemakaian toilet ini hanya pada saat bis berjalan. Jadi pada saat bis berhenti seperti ini, di terminal gitu ya, di kapal, di rumah makan, di SPBU, jangan pakai toilet di dalam bis. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bis. Itu. Kita tutup pintu toiletnya. Nah, pastikan berbunyi jeglek seperti itu. Dan ini dia, smoking areanya. Jadi di smoking area ini ada kaca geser yang digunakan hanya untuk sirkulasi, teman-teman. Di garis bawahi ya, hanya untuk sirkulasi. Jadi cara bukanya seperti ini, dicubit, terus digeser. Nah, sudah terbuka. Dan jangan sekali-sekali buang abu rokok di sini, karena ini bisa membahayakan orang lain ya. Kalau ada yang jalan di samping kita, atau ada pengendara motor di luar, ini bahaya, bisa kelilipan abu rokok matanya mereka tuh. Nih, jangan buang abu rokok di sini. Nah, di mana kita buang abu rokoknya? Buang abu rokoknya itu di sini. Di depan kita itu sudah disediakan asbak yang bisa teman-teman buka dan tutup gitu, teman-teman. Jadi, ya abu rokoknya dibuang ke asbak itu ya. Jangan keluar, jangan ke dinding, jangan ke kaca karena bisa merusak fasilitas ini. Ya karena bis ini sudah pakai fasilitas yang lengkap, jadi kita sudah seharusnya merawat fasilitas bis ini dengan baik. Sehingga semua orang yang naik bis ini bisa menggunakan fasilitas ini dalam keadaan yang terbaik juga. Gimana? Keren banget kan fasilitasnya? Nah, teman-teman, sekarang aku ada di kursi paling depan di baris kanan dari NPM V86 ini. Seperti teman-teman bisa lihat, ini kursinya lebar banget. Selain lebar, juga ergonomis gitu. Di punggung kita juga terasa nyaman. Nah, kenapa terasa nyaman? Pertama karena bentuknya, terus karena ukurannya juga sesuai dengan standar ukuran tubuh di Indonesia. Sama permainan finishing bahannya ini loh, teman-teman. Di sini, bahannya ini pakai bahan bludru gitu, teman-teman. Bludru terkenal halus, hangat gitu ya pada saat punggung kita merebah ke sini, itu enak banget. Dan di bagian sini, nah ini ada bahan sintetis gitu ya, yang berfungsi untuk menjaga area pinggang kita gitu. Enak banget sih duduk di sini. Nah, untuk fasilitas tambahannya di sini terdapat leg rest, teman-teman. Leg restnya ini bisa kita naikkan dan kita turunkan dengan cara menekan tuas yang ada di bawah sini, teman-teman. Gampang banget ya. Tinggal tekan dan tarik gitu ya. Untuk naikin, teman-teman harus tarik gitu tuasnya. Dan leg restnya akan naik seperti ini. Nah, selain ada leg rest, juga ada fasilitas atau sebenarnya sih fitur ya. Fitur dari kursi ini namanya fitur reclining seat atau yang kita sebut dengan kursi yang direbahkan gitu, teman-teman. Caranya gampang, teman-teman tinggal tarik tuas yang ada di sekitar sini. Mana ya? Nah, ini dia. Tuasnya ada di sekitar sini, teman-teman, dekat dinding gitu ya, dekat USB port charger ini. Kita dorong ke arah belakang. Dan, nah ini dia. Seperti ini kemiringan rebahan yang maksimal dari kursi bis ini. Gimana? Terasa nyaman banget kan, teman-teman?
kalau teman-teman udah bosan gitu ya untuk rebahan, teman-teman juga bisa menegakkan kembali kursinya. Teman-teman tinggal duduk tegak terlebih dahulu, terus teman-teman tarik tuasnya. Nah, nanti bangkunya akan kembali ke posisi semula gitu. Gimana, untuk bangku udah enak banget kan? Apalagi nanti kalau bis ini udah jalan, kita bakal dapat fasilitas tambahan loh, berupa bantal atau selimut gitu contohnya. Ya, tapi kita lihat nanti aja setelah bisnya jalan. Next, fasilitas selanjutnya yang tadi udah aku sebutin yaitu USB port charger. Kalau teman-teman duduk di sini, USB port chargernya nih ada banyak lokasi ya. Pertama kita dapat satu di sini, di bagian sini di dinding yang warna merah, dan satu lagi di atas sini di louver AC. Iya, teman-teman juga harus ingat, USB port charger ini cuma boleh digunakan buat ngecas HP, nggak boleh buat ngecas power bank, kamera, laptop, dan sebagainya, karena itu bisa membahayakan perjalanan kita. Gitu. Itu untuk USB port charger. Kemudian di depan kita, persis di depan kita, di agak ke atas gitu, teman-teman bisa melihat ada TV. TV-nya ini ukurannya cukup kecil, karena memang PO NPM ini, pengen kita tuh lebih melihat ke arah luar gitu. Visualnya, visibilitasnya kita itu jadi lebih luas gitu. Makanya TV-nya diperkecil. Ya kita kan pasti bakal jarang juga nggak sih nonton TV di bis gitu ya. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat fasilitas yang ada di ruang penumpang. Sekarang kita akan lihat fasilitas yang ada di ruang driver atau ruang kru ya teman-teman ya. Di sini enak banget teman-teman. Kenapa aku bilang enak? Karena yang pertama di sini pandangan untuk driver semakin enak dengan bando atau topi yang lebih tipis lagi. Terus pandangan ke arah spion juga enak. Kemudian ini juga gampang dijangkau oleh driver. Lampu hazardnya, untuk perpindahan giginya, ini juga ergonomis. Terus di sini juga ada kaca geser gitu ya, letaknya ergonomis gitu. Buat bayar tol, ini ergonomis. Oke, dan di sebelah sini, nah di sini teman-teman, itu ada fasilitas keamanan lainnya, yaitu fasilitas APAR atau alat pemadam api ringan. Ini udah lengkap banget ya, mau fasilitas untuk penumpang, fasilitas untuk driver, benar-benar lengkap. Dan ya, karena kita udah ngelihat semua fasilitas yang ada di bis ini, mulai dari fasilitas untuk penumpang sama fasilitas untuk driver, jadi kalau gitu kita akhiri aja nih video kali ini. Gimana? Semoga menambah daya tarik teman-teman, daya minat teman-teman untuk naik PO NPM tentunya di rilisan yang terbaru ini ya. Dan semoga juga menambah informasi baru untuk teman-teman. Oke, kalau gitu kita sudahi aja review kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.